Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi teman-teman. Hari ini tanggal 7 Oktober 2025 ya. SG posisinya sebenarnya turun tapi karena open gap, jadi kalau dilihat berdasarkan closingan kemarin itu harusnya naik ya. Closing di 8.169. Kalau lihat minusnya sebenarnya 0,36%. Jadi ya volume masih so-so saja, tidak kemana-mana. Kemudian mover-movernya kayaknya juga nggak terlalu signifikan berbeda dari hari-hari kemarin. Itu masih di CDIA, Cuan, Tins, PTRO. Ini saham-saham yang ya beginilah ya, saham-saham yang beginilah yang membuat IHSG itu open gap gitu. Kalau bank-bank masih di bawah ya, BBRI, BBCA itu value-nya masih di bawah. Jadi iya hari ini 3,98 triliun satu hari transaksinya. Oke, saya hari ini akan bahas saham-saham yang akan bagi dividen nanti ke depan ya, di bulan Maret mungkin, di bulan April mungkin. Jadi ada beberapa list saham yang akan saya bagikan. Nanti ada banyak ya, ada banyak banget ini listnya. Dan ada yang baik, yang bagus, ada yang kurang. Nah, sebelum itu tapi kita ada berita terkait dengan uang primer yang tumbuh 18,6%. Jadi 2.152 T di September 2025. Ini berita yang bagus ya, berita yang positif untuk perputaran uang atau ekonomi yang ada di Indonesia. Jadi harapannya nanti di masyarakat pun itu akan banyak bertumbuh kebutuhan-kebutuhan baru dan banyak pekerjaan-pekerjaan baru yang bisa diciptakan dari perputaran uang yang baru. Karena semakin banyak perputaran uang, semakin banyak potensi pekerjaan yang tercipta. Ketika semakin banyak potensi pekerjaan yang tercipta, maka akan semakin banyak penghasilan masyarakat dan ekonomi berputar. Jualan jadi lebih gampang, mendapatkan uang juga jadi lebih gampang ya, terutamanya yang di bisnis. Kalau karyawan kayak saya pas waktu posisinya menjadi seorang karyawan ya sebenarnya so-so aja. Mungkin karena kalau di bidang sales atau marketing itu lebih gampang aja mendapatkan klien. Jadi pertumbuhannya dipengaruhi oleh giro bank umum di Bank Indonesia dan uang kartal yang diedarkan ya. Ini menurut Kepala Departemen Komunikasi Ramdan Deni Prakoso mengatakan uang primer ini tumbuh 18% year on year pada September, lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan bulan sebelumnya sebesar 7,3%. Jadi ya sepertinya apa yang dilakukan oleh Menkeu ya, langkah Menkeu untuk masukin uang ke sistem atau ke pasar ini sudah ada impactnya di reporting di September. Selain masalah keuangan, kita juga dapat update informasi terkait dengan Astra Grapia. Astra Grapia bagi dividen Rp30 ya, ASGR. Itu nanti akan di cum date-nya ada di 15 Oktober. Kemudian ex date-nya 16 dan seterusnya. Nah, 30 ini setara dengan kira-kira 2,5% ya. Astra Grapia hari ini harganya 1.180. Kebetulan aja dia di list dividen April Oktober yang saya short ya. Jadi bukan Oktobernya ini yang saya sampaikan, tapi sebenarnya adalah potensi nanti di bulan April seperti apa ya. Terus ada laporan juga terkait dengan PTBA ya teman-teman. Di PTBA ada laporan eksplorasi dan ini bagus triwulan ketiga. Ini serapan eksplorasinya juga luar biasa gede ya. Ada berapa nih, 1.200 contohan batu bara, kemudian ada 304 dan seterusnya. Dia kegiatannya ini adalah untuk melebarkan ya, tujuannya adalah untuk mana tadi. Nah ini dia, eksplorasi adalah suatu rangkaian kegiatan yang meliputi survei, pendahuluan, penyelidikan geologi guna mendapatkan data-data potensi sumber daya dan cadangan secara keseluruhan sebelum melakukan kegiatan penambangan atau eksploitasi ya. Operasional penambangan pada Bukit Asam dilakukan sesuai dengan izin usaha bla bla bla. Dan ini ada di triwulan ketiga. Nah, ini salah satu perusahaan yang menurut saya ya bagus ya kalau di pertambangan. Dia masih bertambang, masih melakukan eksploitasi tapi juga melakukan eksplorasi supaya apa?
supaya akurat nanti apa yang dicanangkan ke depan itu lebih akurat ya, penambangan jadi lebih efisien gitu. Dan dia menghabiskan 21 miliar di Air Laya, Muara 3 Besar dan seterusnya. Ini ada 87 titik bor, 14.500-an meter. Kemudian di logging ya, metode pengujian ini yang coring dan open hole. Kemudian logging geofisika ada 87 titik bor. Ini di Muara 3 juga 7,5 miliar. Kemudian internal PTBA ya. Jadi sudah banyak nih, 21 tambah 7 tambah 2,3 ya, berarti sekitar 30-an miliar. Ini termasuk perusahaan yang mengeksplorasinya besar, karena yang lain-lain biasanya cuma 12, kadang cuma 3 miliar, 4 miliar gitu ya. Ini sampai 20-an sekian miliar, berarti coveragenya BTBA itu bagus dan besar. Oke, lanjut. Nah, apa saham-saham yang bagus untuk kita koleksi yang bisa menghasilkan miliaran kalau nanti kita bisa koleksi sampai nanti pensiun dan menghasilkan yield yang sesuai dengan harapan kita. Nah, ini yang pertama adalah LPPF ya, Matahari Department Store. LPPF ini kurang bagus sebenarnya secara secara holistik ya. Perusahaan secara holistiknya itu masih istilahnya masih struggle, mereka masih tutup gerai, kemudian masih pertumbuhannya juga masih minus gitu ya. Tapi manajemennya bagus mengelolanya, sehingga dia masih berpotensi profit gitu. Saat ini pun laporan terakhir kan EPS-nya adalah 356 dan biasanya dia bagi dividen itu 81% payout rasionya. Sehingga kalau 356 estimasinya itu Rp291, di mana 291 ini setara 18% ya di harga hari ini LPPF. Nah, ini di harga hari ini yang 1.600 ini itu potensinya itu 18%. Ini jangan besok langsung naik ya, setelah sekarang di review gitu terus besok langsung naik. Nah, malah udah biarin harganya turun-turun dikit lah, ketemu di angka sini nih 1.500 nih, asik nih buat dicicil ya. Yang dinaikin dulu guys. Nih yang nonton saya ini uangnya gede-gede nih, isi dompetnya tebel-tebel nih kayaknya. Habis di review langsung jebret naik gitu. Nah, itu yang saya kadang-kadang nge-review itu kiri-kiri karena nggak enak nyicilnya gitu kalau langsung naik. Nanti aja pas waktu mau dividen tuh, udah mau deketin dividen biasanya kan naik tuh. Nah, nggak apa-apa lah naiknya di situ kayak gini nih. Langsung jebret naik ya. Posisi di sini ya, naik sampai sini kan lumayan tuh 53%. Udah nggak usah nungguin dividen, dijual aja di atas kan gitu. Oke, nah LPPF dengan 18% tadi itu jadi urutan pertama. Kemudian urutan kedua ada SIDO. SIDO ini bagi dividen di November dan April. Nah, ini yang November belum. Sebentar, SIDO ya. Ya, belum ada kabar yang November dan belum ada kabar juga dia mau RUPS kapan. Jadi ditunggu aja untuk SIDO. Kemudian Arna, ya, berapa sih kira-kira SIDO? Ya, kita estimasikan aja ya. Kita estimasikan pakai estimasi yang biasanya kita pakai ya, 38 kali 0,3. Nah, kira-kira 11 lah. Kemudian Arna kira-kira 12 nih. Oh, enggak. Sorry, Arna bagi dividennya setahun sekali, ding. Salah saya. Setahun sekali ya, berarti enggak. ITMG, kemudian ITMG itu nomor berapa? Nomor 4. Lalu ada Auto dan United Tractor ini nomor 5 dan nomor 6. Nah, dari ke semua ini yang di bawah-bawah ASG, RIS, Japfa, Temas, Avia, Hais, AALI, PRDA, Unik, Roti, KKGI, Keju, MLPT itu posisinya masih di bawah. Kayak KKGI itu sebenarnya potensi dividennya hanya sekitar 2,5% kalau EPS-nya adalah 35. Ya, sesuai dengan perkembangan terakhir. Jadi tergantung EPS yang ada di sini ya. Jadi primadonanya ada di LPPF. Nah, kita bisa simulasikan nih dengan LPPF 18,2
ya. 18,2% itu ketemunya adalah kalau kita nabung 2 juta per bulan selama 5 tahun pertama masih 2 jutaan, 5 tahun kedua 2,4 jutaan, itu potensi dividen yang kita dapatkan nanti di akhir periode ya, nabungnya 25 tahun ya, dari umur 30 sampai 55. Umur 55 itu anggapannya pensiun. Jadi ini simulasi dividen investing untuk persiapan pensiun dengan passive income. Nah, itu nanti di tahun ke-25 bisa ketembus 12 miliar ya. Dividen yang diterima setahun bisa 2,2 miliar atau 190 juta per bulan. Mungkin nggak ini? Mungkin ya, memungkinkan asalkan yieldnya kita 18% per tahun dan nabungnya konsisten 2 jutaan per bulan nggak pernah putus. 2,4, 2,8, 3,4, 4 jutaan itu nggak pernah putus. Nabung terus, digulung terus dari situ sampai terakhir ya. Jadi ini ini perusahaan yang luar biasa kalau dia bisa konsisten dengan angka 18% ini. Itu luar biasa sekali karena yang awalnya setahun pertama 74 juta. Di tahun ke-25-nya jadi sekitar 12,5 miliar ya asetnya kita. Ini penambahan setahunnya itu bisa sampai 2 miliar nih. 12,5 ke 14, kemudian ke 17, 17 ke 20, 20 ke 24. Jadi setahun bisa 3 miliar, 5 miliar. Karena capitalnya udah terlanjur gede ya. Karena persentasenya kan sama nih 18%. Sehingga ya tugas kita untuk membesarkan capital yang ada di pasar modal, dan tugas kita juga supaya kita tidak rugi di pasar modal. Makanya saya nggak banyak pilih saham-saham yang ya potensi beggar-beggar ya, yang saham-saham gorengan-gorengan, saham-saham yang cepat ya, saham-saham yang dipom-pom ya. Saya nggak terlalu banyak lah kondisi di sana. Kalaupun misalnya kadang masuk itu ya paling portonya kecil ya, porsinya kecil dan mungkin lambat gitu. Jadi ya inilah stylenya kita atau stylenya saya. Jadi perbedaan itulah yang membuat di pasar modal itu seru ya, lebih seru. Nah dari situ ini adalah perkembangan atau skema yang sangat menarik. Nah oke, jadi itu untuk LPPF. Nah kesimpulan terakhirnya ada satu pertanyaan ini. Izin menghayal Mas ya, mau lihat simulasi dividen di yield 11%, kemudian modal awal 50 juta, top up RDN 7 juta per bulan dengan future value kapan akan menyentuh 4M Mas. Oke, ini ada yang minta nih, katanya menghayal. Saya sih nggak percaya ya kalau beliau menghayal ya. Jadi memang bisa top up RDN sebulan 7 juta. Jadi oke, kita buatin ya 11%, 50 juta di awal, dan top up RDN 7 juta per bulan. 7 juta per bulan. Nah dengan 7 juta per bulan maka nanti tetap ya kenaikan asumsi itu 5 tahun itu 20% ya. Pertanyaannya beliau ya, Mr. Flaster Zero ya, ini kapan menyentuh 4M? Kalau 7 juta cepet bos. 4M itu di tahun ke-16 ya. Tahun ke-16, 16 tahun ya. 15 tahun dari sekarang itu sudah menyentuh 4M dengan potensi yield dividen 400 juta setahun atau 37 juta per bulan. Jadi ini ini tahun ke-15 ya, ini sudah nyentuh tuh. Tahun ke-20 lanjut nih, tahun ke-20 sudah 6M, tahun ke-25 sudah 12M. Ini sama dengan 2 jutaan per bulan tadi ya. Ini mirip ya, 2 jutaan per bulan tapi yieldnya 18%. 2 jutaan per bulan tapi yieldnya seperti yieldnya LPPF ya, 18%. Itu ketemunya di tahun ke-25 juga sekitar 12 miliar. Sama persis dengan yang 7 juta sebulan. Kesimpulannya itu, mari tetap terus konsisten. Semoga kita semua konsisten dan mendapatkan rezeki yang barokah ya. Terima kasih banyak sudah support, like, subscribe, komen. Itu jadi
semangat ya. Jadi yang penting komennya itu jangan sampai ada komen-komen judul. Jadi tolong di komen-komen ini yang banyak supaya tidak berpotensi di komen-komenin oleh judul-judul itu. Di like juga dan di share ke teman-teman yang membutuhkan, karena saya yakin masih banyak retail-retail yang masih bingung ya arah investasinya tuh kemana, apalagi yang bekerja kayak saya yang bingung mau ngeliatin porto setiap hari kerja itu kan susah gitu ya. Nggak usah diliatin, sama persis saja kayak saya tiap hari kerja aja, porto biarin, kita pakai auto order. Cara ordernya ya dengan ngeliatin ini ya, ngeliatin screener ini. Kalau posisinya LPPF lagi murah nih, ya udah cicil-cicil aja, apalagi cicil-cicilnya misalnya di harga yang murah, itu menurut saya gitu-gitu aja sih. Nanti pas waktu naik yieldnya udah dapat sesuai dengan target, ya bisa dilepas dulu, habis itu pindah lagi ke saham yang lainnya dan seterusnya. Dividen itu hanya sebagai garansi ya, garansi kalau terjadi sesuatu dengan saham yang bersangkutan, turun misalnya, drawdown misalnya, itu ada garansi di sana. Sekian dari saya, semoga bermanfaat. Jangan lupa di like, komen ya. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.